Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Setelah video sebelumnya saya mereview tentang laporan KPM guru seperti ini di Google Form, ada yang bertanya gimana cara membuat drop down di spreadsheet. Nah, contohnya seperti ini di halaman atau di sheet ini, laporan KPM guru, ada tombol atau isian untuk mengisi bulan dan mengisi tahun, dan ini bentuknya adalah drop down atau jika diklik nanti muncul pilihan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini muncul pilihan. Lain ini ada yang tanya kemarin gimana cara membuatnya. Oke, untuk pembuatannya silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Ya, sekarang kita buat drop down. Misalkan kita akan membuat drop down berupa pilihan bulan. Nah, untuk pilihan bulan kan dari antara angka 1 sampai angka 12. Tidak boleh melebihi dari 12 karena bulan itu sampai 12 saja. Nah, pertama kita taruh dulu bagian sel yang dipilih, mau ditaruh di mana? Apakah di atas, di bawah? Ini terserah kita ya. Misalkan saya taruh di bawah sini misalkan ya. Perintahnya masukkan bulan. Nah, masukkan bulannya nanti di bawahnya boleh atau di sampingnya juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Di sini nanti silakan masukkan bulannya. Nah, untuk membuat drop down atau pilihan dari angka 1 sampai 12, nah silakan diklik kanan untuk selnya, bisa klik kanan. Terus di bawah nanti ada tombol validasi data ini. Atau bisa juga kita klik atau pilih selnya, kemudian di sini di bagian atas ada menu data. Nanti ada validasi data. Sama saja ya. Klik kanan atau klik tombol menu data juga boleh. Sama saja, terus pilih validasi data. Nah, di sini ada kriteria, ada rentang sel. Kalau rentang sel itu berarti alamatnya ini ya. Jadi di sheet per guru, ini sheet per guru, terus alamatnya adalah kolom K, terus baris ke 9. Berarti di sini posisinya. Terus di bawahnya kriterianya. Di sini ada daftar dari rentang paling atas. Kalau daftar dari rentang berarti kita akan memilih sel mana yang akan nanti muncul di sini pilihannya. Misalkan sel mana ya, nanti munculnya di sini. Nah, kita akan menginginkan di sini untuk masukkan bulan, itu kan dari angka 1 sampai 12. Ya, 1 sampai 12. Tidak boleh lebih. Nah, kalau misalkan ada pilihan atau drop down 1 sampai 12, maka bukan memilih daftar dari rentang, tapi kita pilih dari daftar item. Nah, kalau daftar item nanti kita bisa menyesuaikan atau memasukkan angkanya yang akan muncul itu angka berapa saja ya. Kalau 1 sampai 12 kan kita bisa mengetik langsung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya ada tampilkan daftar drop down, jadi nanti muncul pilihannya jika diklik ke bawah. Ini silakan dicentang saja. Kalau misalkan tidak dicentang, ini tidak muncul pilihan. Cuma nanti yang bisa diinputkan 1 sampai 12 tetap. Terus di sini pada data yang tidak valid, misalkan mengetikkan lebih dari 12 atau kurang dari angka 1 ya. Maka apakah ditolak? Tolak itu berarti tidak bisa masuk, atau bisa juga nanti muncul peringatan. Bebas ya. Kalau misalkan wajib ya berarti ditolak saja. Terus tampilkan teks bantuan, itu berarti kalau misalkan salah memasukkannya ya. Silakan. Ini bisa dicentang, terus ini bisa diedit kalimatnya, kalimat peringatannya. Kalau sudah disimpan. Nah, seperti ini ya. Nanti muncul tanda panah kecil, jika diklik nanti muncul pilihan seperti ini. Ya, nanti kan ini kan bisa milih 1 sampai 12 pilihannya. Terus kalau misalkan kita ngetiknya kok bukan di antara 1 sampai 12, misalkan saya ketik 13 seperti ini. Jika di enter, nanti akan muncul klik dan masukkan nilai daftar dari komponen daftar. Jadi nggak boleh melebihi dari 12 ya, ataupun mungkin kurang dari 12, misalkan 0. Ini pun nggak boleh, sama ya. Itu tadi rentang daftar item ya, daftar item, bukan rentang dari rentang. Nah, kalau misalkan kita menginginkan contohnya seperti ini. Jadi ada ID guru. ID guru itu di sini saya sudah membuat ID guru itu dari angka 001 sampai 100. Nah, ini jadi 001 sampai 100. Tapi kalau misalkan di sini kita buatnya kayak tadi sama, menggunakan validasi data, terus kemudian daftar item, itu kan kelamaan karena kita harus nulis 001, 002 sampai
sampai 100 ya, itu kan banyak banget, panjang. Apalagi nanti kalau misalkan datanya sampai ribuan atau ratusan ya. Nah, kita bisa memilih tadi yang pilihan yang pertama yaitu daftar dari rentang. Nah, kalau daftar dari rentang kita bisa memilih yang dimunculkan itu di sel yang mana. Tadi kan di sel halaman rekap ini kita sudah punya ID guru. Nah, ini yang akan kita tampilkan saja. Jadi kita nggak perlu ngetik satu persatu ya. Contohnya seperti ini, misalkan ID guru. Nah, ID guru di sini suruh memasukkan ID-nya. Nanti untuk ID muncul sama dropdown juga, tapi dari ini daftar ini ya. Milihnya yang di sini. Oke, caranya klik kanan sama, terus validasi data. Nah, di sini pilih yang daftar dari rentang. Nah, ini daftar dari rentang. Di kotak sebelahnya nanti ada kotak 4 ini seperti ini kecil. Maka kita dipilih untuk memilih sel yang mana. Nah, kita klik saja. Nanti muncul seperti ini, pilih rentang data. Nah, silakan dipilih dari sel mana atau dari sheet mana. Nah, sekarang saya ambil dari halaman rekap atau sheet rekap. Terus saya ambil dari sini. Dari 001 sampai bawah sampai 100 ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini muncul berarti rekap, berarti dari sheet rekap, terus dari sel B5 sampai B104 ya. Jadi kita tinggal blok saja. Oke. Terus simpan. Nah, kita lihat di sini ID guru. Nah, sini kan muncul sudah sesuai. Jadi muncul sesuai dengan rank yang kita pilih tadi. Ya, 003, 07. Oh ya, ini kalau misalkan muncul supaya muncul 007 sesuai dengan yang data tadi, kita format ID gurunya menjadi teks supaya nanti muncul depannya itu ada 00-nya. Di sini ya, di format saja. Terus angka, terus teks biasa. Nanti muncul 001, 002, 003-nya ya. Kalau tadi number kan nanti muncul kalau misalkan 001 nanti milihnya atau munculnya jadi 1 saja, kosongnya hilang. Tapi kalau bentuknya teks nanti 0-nya di depan itu akan muncul. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan memunculkan drop-down-nya berupa nama guru. Nah, ini kan nama gurunya banyak di sini. Maka kita bisa memunculkan drop-down juga, yaitu dengan cara kayak tadi, hampir sama dengan yang ID guru. Nah, seperti ini. Terus di bagian selnya, nanti kita pilih rentangnya, itu yang sel gurunya ya. Klik kanan, validasi data, terus misal di sini sheet-nya kita pilih. Kita klik yang tanda kotak-kotak seperti ini. Lalu kita pilih nama gurunya. Nah, di sini kita pilih dari atas sampai bawah. Nah, seperti ini ya. Lalu oke, lalu simpan. Kita lihat nama gurunya, diklik drop-down-nya, nah maka otomatis muncul daftar nama gurunya. Tinggal nanti di klik saja atau dipilih saja gurunya yang mana namanya ya. Ya, seperti itu. Nah, selain tadi ada dari rentang dan kita input daftar item, ada juga beberapa pilihan, diantaranya yaitu seperti ini. Daftar dari rentang berarti kita memilih sel yang mana, terus daftar item berarti kita mengetik satu persatu, terus nomor berarti nanti inputannya berupa angka atau nomor ya. Nah, nomor ini nanti bisa diantara, bisa tidak diantara, ada kurang dari, ini banyak pilihannya. Jadi nanti kalau misalkan muncul pilihan, tadi di sini juga sama untuk bulan, bisa saja kita pilih antara 1 sampai 12 ya, itu bisa saja. Terus kalau misalkan nggak boleh lebih, berarti kurang dari, nah, itu bisa saja. Terus teks itu berarti nanti inputannya berupa tulisan atau teks, bisa juga nanti untuk ketentuannya bisa berisi, berarti misalkan berisi huruf add misalkan, berarti nanti ngisinya itu harus ada tanda seperti ini atau harus ada karakter ini, berisi ya. Kalau tidak berisi berarti nggak boleh ada ini, nggak boleh ada add-nya misalkan, itu bisa saja. Sama dengan berarti harus sama dengan misalkan 1, 2, 3, jadi inputannya berupa angka 1, 2, 3, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah, dan seterusnya. Kriteria ini banyak, ada tanggal, ada rumus, jika nanti kita pakai rumus juga bisa, terus kotak centang, seperti itu ya. Silakan nanti dipilih, biasanya sih yang paling sering adalah daftar dari rentang dan daftar item. Dan nanti kalau nomor juga bisa saja, nanti bisa dimunculkan. Oke, seperti itu untuk membuat dropdown di
spreadsheet. Silakan bagi Bapak Ibu atau yang kemarin bertanya bisa dicoba sendiri untuk drop down di spreadsheet ini. Kalau di Excel juga ada ya. Kalau di Excel ini di sini. Kalau di Excel juga ada untuk drop down-nya, yaitu sama di bagian data, terus data validasi atau validasi data di sini tombolnya. Nah, di sini bagiannya ada list. Kalau list berarti kita pilih dari sini ya. Oke, nanti muncul pilihan ya. Cuma di sini tombol-tombolnya yang beda kalau di Excel seperti ini. Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.